Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Yang terhormat Ibu Dina Sylvia Putri, SHMKN LLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, serta teman-teman sekalian yang sedang menonton video presentasi ini. Perkenalkan, saya Alfat Nirya Farhan yang akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi berjudul Hapusnya Perikatan. Seperti yang dapat dilihat pada layar, topik utama yang akan kita bahas pada video ini adalah mengenai hapusnya perikatan. Presentasi ini disusun oleh kami kelompok 7. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 7 beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Hafiz dengan NIM 250801069, Arya Rafa Wahyudi dengan NIM 250801071, Schaefer Stephen dengan NIM 25080107772, saya sendiri, Alfat Nirya Farhan dengan NIM 25080101773, dan Sally Almira dengan NIM 25080101774. Baik, mari kita mulai pembahasannya dari slide yang ketiga. Sebagai pengantar, kita perlu memahami terlebih dahulu dasar dari perikatan itu sendiri. Apa itu perikatan? Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan. Dalam hubungan hukum ini, pihak yang satu, yang disebut debitur, memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Sementara itu, pihak yang lainnya, yaitu kreditur, berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Sebagai landasannya, aturan dasar mengenai perikatan secara umum telah diatur di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Secara lebih rincinya, ketentuan ini termuat di dalam buku 3 tentang Van Verbintenissen yang mencakup pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Untuk penjelasan di slide selanjutnya mengenai penyebab hapusnya perikatan akan dilanjutkan oleh Hafiz. Kepada Hafiz, dipersilakan. Di sini saya akan membahas tentang hapusnya sebuah perikatan. Berakhirnya hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara si debitur dengan si kreditur secara yuridis dikenal sebagai hapusnya sebuah perikatan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam pasal 1381 bab 4 buku 3 KUH Perdata. Pada prinsipnya, hukum menetapkan batasan dan kondisi khusus agar suatu kesepakatan keperdataan ini tidak mengikat para pihak tanpa batas waktu tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang sebab hapusnya sebuah perikatan. Yang pertama itu ada pembayaran. Ini adalah cara yang paling lazim. Perikatan hapus jika debitur telah memenuhi prestasinya atau memenuhi kewajibannya kepada si kreditur. Pembayaran di sini tidak selalu berarti menyerahkan uang, tetapi bisa berupa penyerahan barang atau melakukan suatu jasa sesuai dengan perjanjian atau kesepakatannya. Lalu yang kedua itu ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan. Jika debitur ingin membayar utangnya kepada si kreditur, tapi kreditur ini menolak untuk menerimanya, debitur ini bisa melakukan penawaran pembayaran tunai melalui notaris atau sita pengadilan. Jika kreditur tetap menolak, uang atau barang tersebut dititipkan kepada pengadilan. Dengan demikian, debitur ini dianggap telah bebas dari utang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pembaruan utang atau novasi. Novasi ini adalah sebuah kesepakatan di mana perikatan yang lama dihapus dan sekaligus digantikan dengan perikatan yang baru. Novasi bisa berupa pergantian objek perjanjian tersebut atau barangnya, bisa pergantian krediturnya, bisa pergantian juga si debiturnya. Lalu yang keempat itu ada perjumpaan utang atau kompensasi. Ini terjadi jika dua orang saling memiliki utang satu sama lain secara timbal balik. Contohnya kita memiliki utang nih kepada si A, lalu si A ini juga punya utang kepada kita. Maka secara hukum utang tersebut otomatis saling menghapuskan atau saling berjumpaan utangnya. Lalu yang kelima itu ada pembebasan utang. Ini adalah perbuatan hukum di mana si kreditur ini secara sukarela melepaskan haknya dan membebaskan debitur ini dari kewajiban untuk membayar utangnya. Pembebasan utang ini harus membuktikan atau dinyatakan dengan jelas oleh si krediturnya. Lalu yang keenam itu ada berlakunya suatu syarat pembatalan. Ini terjadi pada perikatan bersyarat jika dalam
perjanjian dicantumkan adanya suatu syarat batal dan di kemudian hari peristiwa atau syarat ini benar-benar terjadi, maka perikatan tersebut otomatis akan berakhir. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang pasal 1444, 1445. Jika objek barang yang diperjanjikan yang ditentukan secara spesifik musnah, lenyap atau hilang di luar salah kelalaian debitur karena force majeure atau keadaan memaksa, maka perikatan tersebut hapus. Namun jika musnahnya karena kelalaian debitur tetap wajib membayar ganti rugi. Yang ke-8, kebatalan dan pembatalan pasal 1446, 1456. Hapusnya perikatan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHP Perdata, batal demi hukum NIK terjadi jika syarat objektif dilanggar sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada, sedangkan dapat dibatalkan vernitikbar terjadi jika syarat subjektif dilanggar sehingga perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan. Yang ke-9, pencampuran utang. Perikatan hapus demi hukum jika kedudukannya sebagai kreditur yang berpiutang dan debitur yang berutang bersatu pada diri satu orang yang sama. Contohnya seorang anak menyewa rumah dari ayahnya. Ketika ayahnya meninggal dan anak menjadi ahli waris tunggal, kedudukan pemilik rumah kreditur dan penyewa debitur menyatu pada diri si anak. Akibatnya hubungan sewa menyewa tersebut otomatis hapus. Yang ke-10, daluarsa. Pasal 1946, 1993, JO pasal 1381. Menurut pasal 1967 KUHP Perdata, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan, akan hapus karena daluarsa. Setelah lewatnya waktu 30 tahun tanpa perlu menunjukkan alas hak atau tuntutan tersebut, jika kreditur mendiamkan utang selama lebih dari 30 tahun tanpa melakukan penagihan, hak tagihannya hapus demi hukum. Oke, pada slide kali ini saya akan membahas tentang analisis kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2914 K garis miring PDT garis miring 2001. Nah, pada slide ini kami membahas salah satu contoh penerapan hapusnya perikatan karena pembebasan utang, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 2914 K garis miring PDT garis miring 2001. Kasus ini melibatkan PTX sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman dan Tuan Y sebagai debitur atau pihak yang menerima pinjaman. Pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tindakan kreditur yang mengembalikan sertifikat jaminan kepada debitur dapat dianggap sebagai pembebasan utang secara diam-diam. Kasus ini menarik karena tidak ada pernyataan tertulis secara tegas menyebutkan bahwa utang tersebut dihapus, sehingga hakim harus menilai dari tindakan dan fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya ada kronologi kasusnya. Kasus ini bermula pada tahun 1995 ketika PTX dan Tuan Y menandatangani perjanjian kredit. Dalam perjanjian tersebut, Tuan Y sebagai penyerah sertifikat tanahnya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian pada periode 1997 hingga 1999, PTX tidak pernah melakukan penagihan kepada Tuan Y. Bahkan sertifikat tanah yang sebelumnya dijadikan jaminan itu dikembalikan kepada Tuan Y tanpa syarat ketentuan apapun. Namun pada tahun 2000, PTX secara tiba-tiba mengirimkan surat tagihan dan pengancaman akan mengeksekusi jaminan yang sebenarnya sudah dikembalikan sebelumnya. Tindakan ini menimbulkan suatu sengketa karena Tuan Y menganggap bahwa utangnya telah dibebaskan dan karena tadi jaminannya sudah dibalikan. Akhirnya pada tahun 2001, Tuan Y mengajukan gugatan ke pengadilan. Ia berpendapat bahwa pengembalian sertifikat jaminan dan tidak adanya penagihan selama dia berutang bertahun-tahun
menunjukkan adanya pembebasan hutang secara diam-diam. Karena perkara ini terus berlanjut, kasus tersebut sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada kasus ini, Tuan Y itu berpendapat bahwa pengembalian sertifikat jaminan oleh PTX menunjukkan adanya pembebasan hutang secara diam-diam. Nah, menurut Tuan Y, tindakan tersebut menandakan bahwa PTX sudah tidak lagi menuntut pelunasan hutang yang dimilikinya. Namun, PTX memiliki pendapat yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa pengembalian sertifikat tersebut dilakukan untuk keperluan administratif dan bukan sebagai bentuk pembebasan hutang. Nah, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, Mahkamah Agung itu menilai bahwa pengembalian sertifikat jaminan tanpa syarat merupakan indikasi adanya pembebasan hutang secara diam-diam yang sebagaimana diatur dalam pasal 1439 KUH Perdata. Nah, selain itu PTX tidak melakukan penagihan dalam jangka waktu yang lama. Kedua hal tersebut dianggap menunjukkan adanya kehendak dari kreditur untuk melepaskan hak tagihnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Tuan Y dan menyatakan bahwa perikatan antar kedua pihak telah hapus karena pembebasan hutang. Nah, kesimpulannya, perikatan merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam KUH Perdata, perikatan dapat dihapus melalui berbagai cara yang telah diatur dalam pasal 1381. Nah, salah satu bentuk hapusnya perikatan adalah pembebasan hutang, yaitu ketika kreditur melepaskan haknya untuk menagih hutang kepada debitur. Nah, pembebasan ini dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam melalui tindakan tertentu. Nah, dari kasus yang telah dibahas dapat dipahami bahwa tindakan seperti pengembalian dokumen jaminan tanpa syarat dapat dianggap sebagai bentuk pembebasan hutang. Akibatnya, hubungan hukum atau perikatan antara kreditur dan debitur menjadi hapus. Demikianlah pemaparan materi mengenai hapusnya perikatan dari kelompok 7. Dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik ini dapat berakhir melalui berbagai mekanisme, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dina Sylvia Putri SH MKN LLM dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi ini hingga akhir. Saya mewakili kelompok 7 memohon maaf apabila terdapat kekurangan materi maupun kesalahan kata selama video ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.